Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ika. Pada kali ini, khususnya teman-teman semuanya, mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember yang berbahagia, Bu Ika sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan beberapa makalah. Jadi terima kasih banyak. Dan dari beberapa makalah tersebut, ada beberapa yang memang harus diperbaiki susunannya. Dan untuk memudahkan teman-teman semuanya dalam membuat makalah, ini Bu Ika mau berbagi sistematika pembuatan makalah. Khususnya mungkin kalau misalkan nanti dalam perkuliahan Bu Ika ada tugas membuat makalah, begitu. Baik, pertama kita akan membahas makalah itu apa gitu ya. Jadi secara definisi, Bu Ika ini ngambilnya dari KBBI. Jadi menurut KBBI, makalah adalah karya tulis sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mengerjakan tugas, kemudian tugas tersebut diminta untuk dilaporkan dalam bentuk tulisan, maka tulisan tersebut itulah yang disebut dengan makalah gitu. Jadi berarti susunan penulisannya itu ada aturan-aturan tertentu begitu. Jadi itu ya. Jadi makalah adalah karya tulis sebagai laporan hasil pelaksanaan gitu. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat makalah? Pertama, dalam membuat makalah itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah halaman cover atau halaman sampul depan gitu. Jadi sistematikanya adalah dalam membuat halaman cover atau membuat sampul depan itu jangan lupa teman-teman mencantumkan judul. Jadi judul itu untuk mengetahui identitas makalah ini tentang apa gitu. Dan judul ini ditempatkan simetris pada tengah kertas. Jadi benar-benar harus di tengah gitu. Jadi aturannya disenterkan gitu ya. Nah, kemudian hurufnya adalah huruf kapital. Huruf kapital berarti huruf yang besar semuanya. Dan apabila judul tersebut membutuhkan 2 baris, karena mungkin judulnya panjang gitu sampai membutuhkan 2 baris, maka jarak antara baris pertama kedua itu 1,5 spasi. Tidak 2 spasi atau tidak 1 spasi, tapi jaraknya adalah 1,5 spasi gitu. Kemudian pada jarak 2,5 cm atau ketukan 5 spasi dari judul tersebut diketik etiket atau jenis tulisan. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya kalau misalkan di depan cover itu kan ada judul nih, judulnya ditaruh di tengah. Kemudian teman-teman ketik enter sampai 5 spasi panjangnya lah gitu ya. Itu ditulis jenis makalahnya gitu. Jenisnya itu apa? Apakah itu skripsi atau tesis, disertasi atau makalah. Dan ditulis dengan huruf kapital. Jadi besar semuanya gitu. Jadi pertama judul ditaruh di tengah, setelah judul di bawah judul itu ada sekitar panjang 2,5 cm itu ditulis jenis makalahnya. Ini makalah atau tesis atau disertasi atau skripsi. Dan kemudian di bawah tulisan makalah itu tadi. Jadi jenis tulisan ini makalah atau tesis atau skripsi atau disertasi gitu dicantumkan maksud tulisan. Kalau misalkan makalah nih, berarti di situ ditulis makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan dunia kerja yang diampu oleh Ibu Ika Romika gitu, misalkan kayak gitu. Atau misalkan tesis gitu. Tesis terus dijelaskan
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana S2 gitu. Atau misalkan skripsi gitu, berarti untuk memperoleh gelar sarjana S1 gitu. Jadi melihat cover itu langsung, oh ini makalah, oh ini tesis, oh ini skripsi gitu. Kemudian setelah itu jangan lupa di tengah-tengah, mohon maaf ini sebelum ini ya, di tengah-tengah itu di bawahnya jenis makalah, terus tujuan untuk membuat makalah, itu pas bagian tengah kertas itu dikasih logo. Jadi logo kampus di mana teman-teman belajar. Kalau kita ya berarti logo Universitas PGRI Argopuro Jember gitu. Kemudian setelah di bawahnya logo itu, ini jarak 3 cm atau disesuaikan ya nanti ya, itu ditulis nama pengarang. Jadi makalah ini disusun oleh siapa atau diajukan oleh siapa gitu. Nama mahasiswanya dan juga jangan lupa nomor induk mahasiswa gitu. Kemudian paling bawah sendiri ditulis nama lembaga dan tahun. Urutannya adalah ruang lingkup yang paling ruang lingkup yang paling sempit dulu. Jadi program studinya apa? Kalau misalkan BK ya berarti ditulis program studi bimbingan konseling. Nah, itu berada di fakultas apa? Baru ditulis fakultasnya. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian itu ada di kampus apa gitu baru disebutkan universitasnya. Dan jangan lupa terakhir itu disebutkan tahun. Jadi tahun dibuatnya makalah gitu. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan di cover. Benar-benar cover ini harus dibuat serapi mungkin, jadi simetris mungkin gitu ya. Jadi mana yang fontnya yang paling besar itu, kemudian font ukuran logo itu berapa kayak begitu. Kemudian ini secara umum dalam membuat makalah, maka kertas yang dipakai adalah ukuran yang kertas A4. Ini sudah aturan umum ya, gitu. Kemudian dalam membuat makalah itu secara umum itu terdiri dari 3 bab atau terdiri dari 3 bagian. Pertama ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Berarti kalau sekalian dengan daftar pustaka ini berarti 4 bagian ya, gitu. Jangan lupa dalam membuat makalah selama kita dalam makalah itu kita merujuk dari tulisan yang lain, maka secara adabnya, adab ini berarti etika ya, akhlak gitu, kita harus mencantumkan daftar pustaka gitu. Ya ini sebagai akhlak dalam akademis gitu. Kita harus mencantumkan daftar pustaka ketika memang dalam tulisan kita itu kita merujuk pada buku rujukan tertentu gitu atau tulisan seseorang tertentu. Itu merupakan sebuah etika atau akhlak ya yang memang harus dilaksanakan oleh semua insan akademis gitu. Ya mahasiswa ya dosen ya siapa aja atau pendidik yang pokoknya insan dalam dunia pendidikan yang sedang membuat makalah gitu. Kemudian secara keseluruhan spasi dalam membuat makalah itu spasinya 1,5 gitu, 1,5 ya. Kemudian font yang digunakan adalah Times New Roman, bukan yang lainnya, bukan Calibri atau bukan jenis-jenis font yang lain ya gitu, tapi yang digunakan adalah Times New Roman ukurannya 12 gitu. Kalau 11 kekecilan, kalau di atasnya 12 ya kebesaran gitu. Ini secara umum, kecuali nanti kalau untuk judul-judul, misalkan tulisan judul gitu, nanti lebih dari 12. Tapi kalau untuk tulisan tulisan yang bukan judul, ya 12 gitu. Kemudian margin. Nah, margin ini apa? Margin adalah ukuran jarak antara tulisan dengan tepi kertas.
Jadi kita dalam tepi kertas ukuran itu juga ada aturannya. Kita menggunakan margin ini 4433. Apa itu artinya? Jadi artinya adalah margin kiri 4, margin kiri 4, margin atas 4, margin kanan 3, dan margin bawah 3. Jadi kalau kita ingat untuk memudahkan dalam mengingat itu ukuran marginnya adalah 4433. Jadi kiri 4 lebih lebar karena biasanya kiri itu nanti kalau misalkan makalah itu dijilid, itu kiri itu bagian yang dijilid kan ya, bagian yang dijilid gitu kan. Itu 4. Kemudian margin atas 4 dan kanan 3, kiri 3. Bawah 3, mohon maaf. Jadi margin kiri 4, margin atas 4, margin kanan 3, dan margin bawah 3. Tuh. Baik, ini ada beberapa contoh. Mohon maaf, kita bisa belajar bareng-bareng nih. Ada contoh makalah nih. Kita bisa cek bareng-bareng ya di sini. Ada apa saja yang harus diperbaiki nih. Pertama kita cek dari judul. Nah, kalau dari lihat tadi itu dari aturan berarti tulisan makalah ini harusnya ada di bawah sini gitu. Jadi atas ini itu adalah judul makalahnya gitu. Berarti ini misalkan pengenalan dunia kerja. Terus bawahnya agak bawah ini ditulis makalah gitu. Terus tujuan makalah ini dijelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan dunia kerja yang diampu oleh Ika Romika gitu. Ibu Ika Romika gitu. Dan kemudian di bawahnya ini logo. Nah, kalau kita lihat nih logonya ini harus disimetriskan lagi, berarti ukurannya tidak sebesar ini gitu. Dan kemudian ini sudah benar, jadi di bawahnya logo itu dicantumkan nama atau disusun oleh gitu ya, langsung nama kemudian NIM gitu. Kelas ini tidak usah ditulis di sini. Di sini untuk memenuhi kelas ini ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan dunia kerja yang diampu oleh Ibu Ika Romika Mawadati kelas gitu. Dan jangan lupa, nah di sini tidak dicantumkan nih. Ini jurusan apa gitu, kampusnya di mana gitu ya. Nanti ini jadi ditulis nih. Nah, ini ditulis. Apa program studi bimbingan konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember tahun 2020 gitu. Kemudian kalau mau pakai kata pengantar boleh, dan jangan lupa untuk bagian bab ini itu ditaruh di tengah, jadi di center. Nah, ini aturannya center itu di sini. Ya, ini di bold, di center, nah taruh di tengah. Ini fontnya tidak 12, jadi ini bisa 14 atau bentar. Pakai bold, jadi ditebalkan gitu, karena itu adalah bagian bab itu. Oke. Kemudian ini segini kayaknya 4. Nah, 14, kemudian ini di bold gitu ya. Kemudian jangan lupa teman-teman, ini kan tidak rata kanan, tidak rata kiri. Ini harus dirata kanan, dirata kiri. Jadi dia lebih rapi. Nah, kemudian tadi untuk spasi adalah 1,5. Nah, ini tinggal diganti 1,5, bukan 1,15 ya, tapi 1,5. Dan ini benar Times New Roman, tapi ini ukurannya 11. Jadi diganti ukurannya 12. Nah, gitu segini.
Jadi enak dilihatnya enak gitu ya. Nah, ini kemudian kalau teman-teman untuk makalah apa namanya, makalah bebas ya, itu tidak pakai daftar isi boleh, mau pakai daftar isi juga boleh. Jadi kalau teman-teman menggunakan daftar isi ya sekalian yang benar gitu. Daftar isi ya berarti ada di sini. Sebentar. Daftar isi berarti ada di tengah, di center kan tadi. Terus pakai Times New Roman, kemudian sama 14, terus di bold. Terus berarti kalau pakai daftar isi, ini sudah benar. Nah, ini semuanya, apa namanya, ini tidak di bold, yang di bold adalah yang bagian babnya ini. Nah, gitu. Kemudian jangan lupa, kalau memang sekalian dikasih daftar isi, berarti yang sempurna sekalian. Ini dikasih halaman. Ininya dikasih halaman. Misalkan latar belakang nih. Nah, latar belakang ini ada di halaman berapa gitu. Misalkan gini gitu. Dan kemudian nah ini jangan lupa di rata kanan, di rata kiri gitu. Jadi biar rapi, enak dilihat. Nah, ini di center, kemudian bukan Calibri tapi Times New Roman. Bukan Calibri tapi Times New Roman. Nah, kita cari di sini Times New Roman. Ukurannya berapa tadi? Ukuran untuk yang bagian tulisan di bab itu adalah 14. Dan ini jangan lupa rata kanan, rata kiri ya. Rata kanan, rata kiri itu cari di sini. Kemudian bukan Calibri tapi Times New Roman. Tapi Times New Roman kemudian fontnya adalah 12. Gitu. Dan jangan lupa untuk setiap paragraf itu di tab. Gitu. Ini spasinya masih kelihatan ya, belum 1,5. Coba kita cek. Nah, 1,15. Spasi yang benar adalah 1,5. Gitu. Baik. Itu tadi salah satu contoh makalah. Kemudian coba Bu Ika contohkan lagi untuk cover. Nah, ini. Oh, mohon maaf, ini kebesaran. Harusnya 100 saja biar enak. Nah, cover seperti ini. Jadi judul ada di sini. Kemudian kalau pakai huruf kapital, kalau misalkan butuhnya sampai 2 baris. Nah, ini. Apa spasinya? Spasinya tadi berapa? Spasinya kalau jarak antara baris pertama dan kedua adalah 1,5. Jarak antara baris pertama dan kedua itu 1,5. Dan ini skripsi mau dikasih penjelasan boleh atau tidak juga boleh. Tapi kalau makalah sebaiknya dikasih penjelasan. Nah, ini baru apa namanya logo dan ini adalah mahasiswa, nama mahasiswa sama NIM-nya jangan lupa. Dan kemudian dijelaskan identitas kita itu kuliah ada di mana gitu ya. Kita kuliah ada di mana nih? Nah, ini Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember gitu. Dan kemudian kalau misalkan tidak pakai kata pengantar untuk makalah bebas ya, itu langsung tanpa ditulis bab 1 boleh, tapi langsung pendahuluan. Dan di sini itu langsung ditulis penjelasannya, misalkan definisi
dunia kerja gitu. Dan ini sudah benar jadi rata kanan dan rata kiri. Kemudian kita cari contoh yang lain. Bagaimana cara membuat daftar pustaka? Oke. Jangan lupa makalah yang jujur adalah makalah yang apabila di dalamnya itu memang ada kita merujuk dari tulisan orang lain, kita merujuk dari buku rujukan, maka makalah yang jujur adalah di dalamnya ada daftar pustakanya. Itu merupakan adab atau etika atau akhlak bagi seorang akademisi gitu ya. Nah, ini cara membuat daftar pustaka untuk pertama, setiap buku itu kan pasti ada penulisnya. Jadi untuk penulis buku itu dibalik namanya. Jadi Ahmad Karzun Anas ini namanya biasanya adalah eh, Anas Ahmad Karzun gitu ya. Jadi dibalik gitu. Misalkan ini Alawiyah Wiwit Wahid. Ini sebenarnya namanya adalah Wiwit Wahid Alawiyah gitu. Kalau ini Ahmad Karzun Anas ini namanya sebenarnya Anas Ahmad Karzun gitu. Jadi nanti dicek lagi cara membuat daftar pustaka, jadi nama dibalik. Misalkan Ika Romika Mawadati, itu biasanya Mawadati, Ika Romika. Gitu. Ika Romika Mawadati, berarti ini Ika Romika Mawadati, berarti nama paling belakang ditaruh di depan, Mawadati Ika Romika, gitu. Kemudian ini tahun terbitnya buku itu, jangan lupa untuk nama yang dibalik itu dikasih koma. Kemudian perpindahan antara nama dan tahun itu ditandai dengan titik. Nah, setelah tahun terbit, ini adalah judul buku atau judul buku yang dibuat rujukan. Dan ini pakai miring ya, nulisnya miring. Kemudian dikasih titik lagi, kemudian ini adalah Jeddah Darnul Al-Maktabat. Ini adalah kota diterbitkannya buku itu dan ini adalah nama penerbitnya gitu. Misalkan ini Alawiyah Wiwi Wahid. Berarti ini namanya Wiwi Wahid Alawiyah gitu. Jadi Alawiyahnya ada di depan, Wiwi Wahid Alawiyah. Nah, ini tahun terbitnya itu 2015. Judul bukunya apa? Judul bukunya ini Panduan Menghafal Al-Qur'an Super Kilat Step by Step dan Berdasarkan Pengalaman. Kemudian ini tempat cetaknya itu di mana gitu. Ini Yogyakarta, Diva Press itu adalah nama percetakannya gitu. Dan jarak antara misalkan ini buku ada 3 baris, ini itu adalah daftar pustaka untuk satu buku. Ini jaraknya adalah 1 spasi. Dan kemudian jarak antara buku yang satu dengan buku yang berikutnya itu jaraknya adalah 2 spasi. Gitu. Kemudian modelnya begini ya, tabnya ya. Kalau misalkan kita bikin di paragraf itu kan yang paling untuk awal paragraf itu tab ke dalam. Tapi kalau daftar pustaka itu kebalikannya. Bawahnya itu jadi baru tab ke dalamnya gitu. Maksudnya bawahnya itu lanjutannya dari jenis buku ini gitu. Jadi baik, itu teman-teman sedikit penjelasan dari Bu Ika. Jadi mudah-mudahan ke depannya lagi untuk membuat makalah itu bisa lebih baik lagi. Sekali lagi Bu Ika sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan makalah dan apabila ada makalah yang masih belum harus diperbaiki, monggo silakan diperbaiki sesuai panduan yang Bu Ika sampaikan pada video kali ini gitu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.